kelihatan. Nah, oke. Oke, Bu. Makasih. Silakan tadi siapa yang mau bicara? Izin bicara, moderator. Ya, silakan Ibu Fitri. Maaf, bisa diulangin lagi apa pertanyaan dari Bu Nora tadi, Bu Nindya? Oke, pertanyaan dari Ibu Nora mengenai bentuk masalah yang sudah dikelompokkan itu ada deskriptif, ada komparatif, dan juga ada asosiatif. Ibu Nora ingin diminta untuk menjelaskan kembali oleh pemakalah, serta contoh dari bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan juga asosiatif. Baiklah, di sini saya akan berusaha menjawab di mana rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif secara garis besar dikelompokkan menjadi 3, yaitu deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Yang mana rumusan masalah deskriptif adalah rumusan yang mempertanyakan suatu keadaan variabel mandiri, satu variabel atau lebih. Dengan kata lain, peneliti itu membuat perbandingan atau mencari hubungan antara variabel yang lain. Jadi kalau dalam deskriptif ini kita merumuskan pertanyaan suatu keadaan variabel yang mandiri. Dengan kata lain, peneliti tidak sedang membuat perbandingan atau mencari hubungan. Jadi hanya satu variabel yang kita bahas dalam masalah deskriptif. Yang mana contoh masalah deskriptif seperti berapa tinggi minat orang tua yang bekerja di pabrik untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan agama. Jadi kita hanya berfokus pada satu variabel saja. Selanjutnya, kalau untuk rumusan masalah asosiatif, rumusan masalah penelitian yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalau di deskriptif, kita hanya satu variabel. Sementara di asosiatif, kita mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Gitu. Yang mana contoh dari hubungan simetris asosiatif ini adalah ketika kita mencontohkan adakah hubungan antara pengalaman organisasi dengan kualitas kepemimpinan. Jadi di sini yang jadi variabelnya pengalaman organisasi dengan hubungannya kualitas kepemimpinan. Jadi ada hubungan yang dipertanyakan. Itu rumusan masalah. Yang ketiga, yang interaktif. Komparatif. Yang mana hubungan interaktif ini adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat timbal balik atau saling mempengaruhi. Contohnya, tadi komparatif ya Bu. Iya, komparatif Ibu. Komparatif. Ya, yang ketiga komparatif yaitu rumusan masalah penelitian yang mempertanyakan sebuah perbandingan antara dua variabel atau lebih. Yang mana di sini ada contohnya, adakah perbedaan prestasi belajar siswa yang di sekolah di SMP negeri dan di SMP swasta. Jadi di sini ada satu variabel, tapi ada dua contoh, yaitu contohnya tentang prestasi belajar yang kita apakan, yang kita ambil sampelnya itu di SMP negeri dan SMP swasta. Demikian, silakan kalau ada yang menambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih jawabannya Ibu Fitri. Apakah ada tambahan dari Ibu Fitriani Kailani? Disilahkan. Rasanya sudah disampaikan oleh Ibu Fitri Handayani dan memang itu sudah disampaikan pada makalah kita bahwa masalah pengelompokan masalah itu ada deskriptif, komparatif, asosiatif dan interaktif. Mungkin cukup moderator. Oke Ibu, terima kasih. Nah, sebelum saya lemparkan ke audiens, saya ingin ulas kembali mengenai jawaban dari pemakalah mengenai bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan juga asosiatif. Nah, bentuk masalah dari deskriptif ini, dia tidak membuat perbandingan antara variabel satu dan variabel yang lain, karena hanya memiliki satu variabel. Contohnya tadi seperti minat orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah agama. Kita hanya ingin mencari dan mengetahui bagaimana minat orang tua jika menyekolahkan anaknya di sekolah agama. Nah,
bentuk masalah asosiatif itu adalah hubungan dua variabel atau lebih, contohnya tadi pengalaman organisasi dengan kualitas kepemimpinan. Kalau bentuk masalah dari komparatif ini adalah perbandingan dua variabel, bagaimana prestasi belajar anak yang sekolah di sekolah negeri dan bagaimana prestasi belajar anak yang sekolah di sekolah swasta. Apakah ada dari audiens yang ingin menambahkan jawaban dari penanya? Disilahkan. Ada tambahan dari audiens? Disilahkan. Mohon audiennya videonya dihidupkan ya. Tidak ada? Ibu Haria Susanti videonya tolong dihidupkan. Aida Vivi Sasmita, ya Novrialdi. Ibu tidak bisa melihat menghidupkan videonya karena Ibu jadi admin yang men-spotlight wajah-wajah yang bicara ya. Jadi memang kadang Ibu menghilang di dalam video ya. Tapi semua mahasiswa Ibu harap menyalakan videonya supaya kelihatan bahwa Bapak Ibu semua connect sama perkuliahan kita ini. Suara Ibu kedengaran jelas nggak nih dia? Jelas, Bu, jelas. Jelas, Oke, Bu. thank you. Ya. Silakan dilanjutkan nih dia. Oke, tidak ada tambahan dari audiens yang lain? Izin bicara moderator. Oke, silakan, Bu. Baiklah, di sini saya akan mencoba menambahkan jawaban atau penambahan jawaban dari pemakalah. Nah, di sini dari buku Profesor Dr. Sugiono 2016, di sini dia, di dalam buku ini menjelaskan adanya contoh judul dan rumusan masalah penelitian asosiatif simetris. Nah, di mana rumusan masalah penelitian asosiatif simetris ini adalah di mana X tidak mempengaruhi Y dan Y tidak mempengaruhi X. Nah, contohnya yaitu masalah penelitian asosiatif simetris di sini adalah contoh judulnya seperti hubungan antara tinggi badan dengan prestasi kerja di bidang pemasaran. Nah, untuk contoh rumusan masalahnya sendiri yaitu yang pertama, berapa rata-rata tinggi badan sampel yang diteliti, berapa rata-rata prestasi kerja, dan seberapa besar hubungan antara tinggi badan dengan prestasi kerja. Nah, yang kedua yaitu adanya rumusan masalah penelitian asosiatif kausal, yaitu mengenai sebab akibat. Contohnya, pengaruh intensif terhadap disiplin kerja karyawan di apartemen X, satu variabel independen dan satu dependen. Nah, di sini pengaruh akibatnya yaitu mengenai intensif dengan disiplinnya kerja. Jadi, semakin tinggi, jadi kebanyakan semakin tingginya intensif, terhadap semakin tingginya intensif maka kedisiplinan kerja insentif ya. Insentif. Yang kedua yaitu contoh dari asosiatif kausal itu pengaruh kerajinan belajar terhadap prestasi belajar. Nah, pengaruh akibat di sini sebagaimana berapa kerajinan belajar siswa tersebut akan menimbulkan prestasi belajar dari murid. Nah, untuk rumusan masalah dari kerajinan belajar, pengaruh kerajinan belajar terhadap prestasi belajar murid SMK Mulia Raja, contoh rumusan masalahnya yaitu seberapa tinggi tingkat kerajinan belajar murid SMK Mulia Raja. Yang kedua, seberapa tinggi tingkat prestasi belajar murid SMK Mulia Raja. Nah, yang selanjutnya yaitu masalah penelitian asosiatif resiprokal atau interaktif atau saling mempengaruhi. Contohnya yaitu hubungan interaktif antara biaya iklan dengan nilai penjualan pada perusahaan di Kabupaten Semarang. Nah, di sini saling mempengaruhinya yaitu dengan adanya biaya iklan itu akan menimbulkan seperti nilai penjualan. Apabila iklannya semakin tinggi maka akan menimbulkan nilai penjualan yang tinggi. Nah, contoh rumusan masalahnya yaitu seberapa tinggi biaya yang digunakan untuk perusahaan di Kabupaten Semarang. Yang kedua, seberapa tinggi nilai penjualan perusahaan di Kabupaten Semarang. Dan selanjutnya yaitu
mengenai contoh judul dan rumusan masalah penelitian asosiatif kausal dengan 2 variabel independen dan 1 dependen. Contohnya yaitu mengenai pengaruh penghasilan orang tua dan peran orang tua terhadap kesuksesan hidup anak-anaknya. Nah, jadi di sini pengaruh keberhasilan orang tua dan peran orang tua terhadap kesuksesan hidup anak-anaknya. Nah, jadi di sini yaitu adanya variabel independennya yaitu mengenai yang penghasilan orang tua dan peran orang tua, sedangkan yang satu dependennya yaitu terhadap kesuksesan hidup. Nah, jadi rumusan masalahnya di sini, seberapa tinggi penghasilan orang tua, seberapa tinggi peran orang tua terhadap anak-anaknya, seberapa besar pengaruh penghasilan orang tua terhadap kesuksesan anak-anaknya. Baiklah moderator, itulah tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, mohon diulangi mengenai yang pertama itu asosiatif apa, Vio, sebelum asosiatif klausal? Simetris, Kak. Simetris. Oke, terima kasih tambahannya, Saudari Vio. Ada tambahan lagi dari audiens, silakan. Oke, jika tidak ada, tadi tambahan dari Vio mengenai bentuk masalah yang asosiatif. Ada 4 tadi contohnya yang sudah disebutkan oleh Vio, yaitu asosiatif simetris. Yang mana bentuk masalah dari asosiatif simetris ini tidak ada pengaruh antara variabel X dan juga variabel Y. Ada asosiatif klausal, adanya sebab akibat antara 2 variabel, dan ada asosiatif interaktif yang saling mempengaruhi, dan juga ada asosiatif klausal variabel independen dan juga dependen yang sudah, contohnya tadi juga sudah dipaparkan oleh Vio. Nah, jika tidak ada, silahkan pemakalah untuk melanjutkan jawaban dari 2 penanya lagi, dari Bu Zulbaidah dan juga Bang Ihsan Yahya. Saya ulangi pertanyaannya dari Bu Zulbaidah, bisakah memberikan contoh fokus permasalahan yang akan diteliti? Dari Bang Ihsan Yahya, pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah dalam menumbuhkan kesadaran kewajiban setelah menikah. Itu judul tesis yang akan beliau angkat nanti. Nah, apa rumusan masalah yang cocok untuk judul tesis tersebut? Disilahkan pemakalah. Baik, terima kasih moderator. Ya, Bu. Dalam hal ini kita akan coba untuk memberi jawaban atas pertanyaan dari Ibu Zulbaidah. Beliau menanyakan tentang contoh fokus permasalahan yang akan diteliti. Nah, seperti kita ketahui bahwa fokus masalah lebih identik dengan langkah awal dalam perencanaan penelitian. Bagi seorang peneliti sangat penting untuk menentukan fokus masalah yang akan diteliti. Contohnya, jika kita seorang guru, ketika kita mengajar di depan kelas, sudah berusaha kita menyampaikan materi pembelajaran dengan sebaik-baiknya, namun kita mendapati murid-murid kita tidak antusias atau mereka tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Maka tentu saja kita merasa itu adalah sebuah masalah. Nah, apabila kita sudah merasa itu masalah, tentu kita bertanya di dalam hati, ada yang kurang. Apakah ada yang kurang dari penyampaian kita? Kenapa kejadian kenapa tidak sesuai dengan harapan kita? Maka tentu kita akan memikirkan atau membuat penelitian tentang kenapa pembelajaran saya tidak menarik. Apa yang sekarang sedang terjadi mungkin bisa menjadi identifikasi atau rumusan masalah bagi kita, apa yang sedang terjadi pada murid-murid kita. Kemudian apakah pembelajaran yang saya sampaikan tidak menarik, lalu bagaimana supaya pembelajaran tersebut bisa menarik bagi mereka. Mungkin itu contoh kecil dari permasalahan yang sehari-hari kita hadapi, dan itu bisa kita jadikan sebuah fokus permasalahan. Nah, mungkin itu dari saya, mungkin ada pendapat dari Bu Fitri atau yang lain yang bisa menambahkan.
Kemudian kita langsung atau kita selesai satu-satu dulu nih dia. Boleh Ibu, kalau Ibu ada jawaban untuk pertanyaan Bang Ihsan Yahya? Oke. Untuk pertanyaan dari Ihsan Yahya, contoh rumusan masalah dalam tesis yang akan beliau angkat mengenai pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah dalam menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban setelah menikah. Tentu saja ini judul yang sangat menarik sekali, apalagi bagi anak-anak muda yang akan memasuki kehidupan berumah tangga. Nah, rumusan masalah diantaranya apakah efektivitas bimbingan konseling Islam dalam mempersiapkan keluarga baru setelah menikah, apa efektivitasnya? Itu salah satu rumusan masalah yang mungkin menurut saya perlu. Kemudian bagaimana efektivitas itu bisa dicapai dalam pelaksanaan bimbingan konseling pranikah. Mungkin itu diantaranya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Demikian, kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu. Apakah ada tambahan jawaban dari Ibu Fitri? Silakan. Atau ada tambahan jawaban dari audiens? Silakan. Silahkan diminta saja audiennya untuk menambahkan. Diminta saja Ibu. Ya, jangan merasa ini ya. Saya pengennya audiens itu connect ya. Karena saya khawatirnya kalau kita nggak sebut-sebut namanya, dia berada di sini tapi pikirannya nggak ada di dalam perkuliahan ya. Nggak apa-apa Oke, Bu. colek aja audiennya. Audien mohon maaf ya, audien jangan tersinggung ya. Ini hanya membantu audien untuk kembali konsentrasi sama kuliah kita ya. Oke, Bu. Oke, saya mau colek Ibu Yustim nih. Ibu Yustim yang udah berpengalaman ini mengenai tesis yang akan diangkat oleh Bang Ihsan, judul yang sangat menarik mengenai pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah dalam menumbuhkan kesadaran mengenai kewajiban setelah menikah. Nah, apakah Ibu Yustim ada pengalaman atau cerita untuk perumusan masalah tesis Bang Ihsan ini? Disilahkan Ibu. Terima kasih pada moderator. Di sini saya cuman pernah membuat PTK kan moderator. Jadi saya belum mengerti sekali tentang permasalahan atau kemana arahnya tentang judul dari Ihsan tadi, kemana arahnya saya belum mengerti. Masih awam dan saya masih belajar baru moderator. Jadi di sini saya tentang pranikah apa tuh kan kemana masuknya atau ke bentuk masalah rumusan masalahnya tadi yang akan ditanyakan oleh Ihsan kan. Iya, Bu. Jadi dia kan satu variabel dengan dua variabel. Jadi saya belum mengerti sekali mendengarkan baru moderator. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, terima kasih. Ada P-nya lah, Doyanji. Kak Yukafi Mazidah, ada tambahan? Saya colek Kak Yukafi Mazidah nih. Lagi kurma. Kira-kira Kakak punya rumusan masalah apa yang cocok nih untuk penelitian Bang Ihsan mengenai pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah dalam menumbuhkan kesadaran kewajiban setelah menikah?
moderator sedikit bertanya. Iya, Tadi silakan. yang dimaksud dengan pertanyaan Bang Ihsan itu cara membuat rumusan masalahnya atau bagaimana ya? Rumusan masalah yang cocok, Kak, untuk judul itu gitu. Judulnya kan pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah dalam menumbuhkan kesadaran kewajiban setelah menikah. Nah, yang Bang Ihsan minta itu rumusan apa yang cocok untuk masalah itu gitu. Mohon izin bicara, Dek Nidia. Ya, Tapi sebentar, Kak. Kak Uli, masih ada yang ditanyakan? berarti yang pertanyaan dari Ihsan tadi cara membuat rumusan masalahnya ya? Rumusan masalah yang cocok untuk judul itu, Kak. Ya. Nah, sedikit ya menambahkan ini menurut yang saya pahami dari pertanyaan Ihsan, pengaruh dengan konseling pranikah dalam menumbuhkan kesadaran. Itu variabelnya di situ ada 3. Ya, kalau misalkan dari pemaparan makalah yang disampaikan oleh Bu Fitri Handayani dan Fitri Kailani pun bisa kalau kita tarik rumusan masalah dari deskriptifnya bisa kita buat apa, kalau apa kurang cocok, bagaimana pengaruh bimbingan konseling, itu yang dari deskriptif. Bisa kita buat seperti itu untuk rumusan masalahnya, dan juga mengapa, bagaimana, dan mengapa gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ambil dari komparatifnya itu, adakah pengaruh itu kurang cocok? Kalau kita ambil dari rumusan masalah komparatif ya. Kalau adakah itu kurang cocok, kalau untuk kita buatkan ke pengaruh, adakah pengaruh itu kurang cocok. Jadi kalau misalkan kita ambil dari rumusan masalah asosiatif itu bagaimana, berarti di sini bisa kita ambil kan 3 tadi dalam rumusan masalah, ada asosiatif, ada komparatif, dan deskriptif ya. Berarti di antara 3 itu ada 2 yang bisa kita ambil untuk membuat rumusan masalah, yaitu yang rumusan masalah deskriptif dengan rumusan masalah asosiatif gitu. Oke, terima kasih jawabannya Kak Uli. Tadi Ibu siapa yang ingin menambahkan? Ibu Vivi? Iya, Nidia. Ya, Ibu. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan rumusan masalah tentang contoh rumusan masalah yang bisa kita ambil dari pengaruh bimbingan pranikah terhadap konseling pranikah. Mungkin kita lihat dari... Maaf, Ibu, judulnya itu pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah dalam menumbuhkan kesadaran kewajiban setelah menikah. Ya. Ya. Baik, mungkin kita ambil dulu rumusan masalahnya tentang apa itu nikah. Kemudian, apa tujuan dari nikah. Yang ketiga, hak dan kewajiban terhadap suami dan istri setelah menikah nantinya. Nah, kemudian karena judulnya berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islam, kita juga akan membahas tentang apa itu bimbingan dan konseling Islam. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya, Bu Nadia. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya Ibu Vivi. Ada lagi yang ingin menambahkan? Atau cukup? Cara moderator. Oke, Saudari Rada, silakan. Dari tambahan dari Ibu Aida Vivi tadi, ya. Kalau menurut yang ditambahkan oleh Ibu itu bukan untuk
perumusan masalah, tetapi lebih kepada teori-teori yang akan kita gunakan gitu. Kalau kita merumuskan masalah itu kan kita mau menjawab apa yang terjadi gitu. Jadi menanggapi yang disampaikan oleh Ibu Vivi tadi, kalau menurut Rada itu untuk kita diarahkan untuk menggunakan teori-teori apa saja, sepertinya kita beranjak dulu dari pengertian pernikahan itu apa, fungsi pernikahan itu apa. Jadi yang itu bisa kita gunakan untuk teori, tetapi tidak untuk perumusan masalah. Kalau perumusan masalah ini kan kita menjawab atau mencari tahu seberapa besar pengaruhnya atau apa saja pengaruhnya atau bagaimana pengaruhnya, seperti itu. Itu tanggapan dari Rada, moderator. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Rada. Jawabannya sangat bervariasi ya. Nah, kita coba ulas mengenai pertanyaan dari audiens tadi. Tadi Ibu Zulbaidah juga sudah dijawab pertanyaannya oleh Ibu Fitriani Kailani mengenai fokus masalah. Nah, bisakah pemakalah memberikan suatu contoh fokus permasalahan yang akan diteliti gitu? Tadi Ibu Fitriani Kailani mencontohkan menyatakan bahwa fokus masalah ini beranjak dari rancangan awal si peneliti tentang apa yang akan diteliti gitu. Nah, contohnya tadi seperti guru yang mengajar di kelas, tetapi muridnya tidak tertarik dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, timbullah pertanyaan di situ, apakah ada yang kurang ya dari penyampaian saya? Kenapa pembelajaran ini tidak menarik bagi mereka gitu? Nah, apa sih yang membuat pembelajaran ini akhirnya tidak menarik perhatian peserta didik? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang nantinya dibutuhkan jawaban dari peneliti untuk dijawab, dan akhirnya sampai nanti kepada tahap penelitian untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan itu. Nah, itu contoh sederhana dari Ibu Fitriani Kailani. Kalau saya, contoh yang bisa saya berikan mengenai tesis skripsi terdahulu dari seorang teman mengenai layanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk mengatasi perilaku maladaptif peserta didik di sekolah itu gitu. Layanan bimbingan konseling sudah dilakukan, tetapi yang perilaku maladaptif itu tidak berkurang, malah bahkan bisa dibilang tidak ada perubahan dari perilaku siswa dari yang maladaptif ke perilaku yang lebih adaptif. Nah, di sana timbullah pertanyaan, apa yang salah dari layanan yang sudah diberikan? Kenapa setelah diberikan layanan tidak ada perubahan terhadap diri peserta didik? Kenapa perilaku maladaptif itu tidak berkurang atau tidak berubah menjadi perilaku yang lebih bisa disesuaikan atau perilaku yang lebih adaptif? Nah, pertanyaan itulah yang nantinya diajukan sebagai pertanyaan dalam penelitian untuk dicari jawabannya. Nah, pertanyaan dari Bang Ihsan mengenai pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah dalam menumbuhkan kesadaran kewajiban setelah menikah. Tadi banyak variasi jawabannya dari audiens. Tadi juga dijawab oleh Ibu Fitriani Kailani. Apakah bimbingan konseling Islam ini efektif untuk mempersiapkan keluarga setelah menikah? Nah, tadi kan Bang Ihsan pertanyaannya, apa rumusan masalah yang cocok untuk penelitiannya itu gitu. Nah, ada lagi rumusan masalah mengenai bagaimana efektivitas itu bisa dicapai dalam bimbingan konseling pranikah. Nah, dari Ibu Vivi, sebelum kita mencari pengaruh bimbingan konseling Islam itu, kita harus tahu dulu apa itu pernikahan, tujuannya apa kewajiban suami istri setelah menikah, dan apa itu bimbingan konseling Islam. Tadi ditanggapi juga oleh Saudari Rada bahwa itu sebenarnya dicantumkan dalam teori gitu. Nah, teori pernikahan itu apa, tujuannya apa, kewajiban suami istri setelah menikah itu bagaimana, dan apa itu bimbingan dan konseling Islam. Kurang cocok rasanya jika dijadikan sebagai rumusan masalah. Nah, kembali lagi, rumusan masalah yang cocok untuk penelitian itu kembali lagi apa yang ingin dicari dari penelitian itu. Apa yang ingin peneliti cari
atau pertanyaan apa yang timbul oleh peneliti dari penelitian yang akan dilakukan sehingga nanti bisa dirumuskan sebagai masalah untuk dicari jawabannya mengenai pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah tentang dalam menumbuhkan kesadaran kewajiban setelah menikah. Baik lagi gitu, Bang Ihsan mau cari apa? Apa tujuan Bang Ihsan melakukan penelitian ini? Sehingga nanti bisa timbul pertanyaan untuk rumusan masalah dalam penelitian ini. Walaupun tadi sudah ditambahkan juga atau sudah ada yang menyarankan pertanyaannya seperti ini, seperti itu gitu. Nah, apakah ada tambahan lagi atau mungkin ada pertanyaan dari audiens? Silahkan. Ya, moderator. Oke, Kak Yuka Fimazida, silakan. Dari tadi sebenarnya masih kalau kita kaitkan dengan judul yang diajukan oleh Ihsan dengan itu rasanya masih ngambang itu seperti yang Nadia sampaikan, yang moderator sampaikan barusan, yang ingin dicari itu apa gitu. Soalnya ini kan pengaruh atau nanti dibandingkan gitu. Pengaruh konseling Islam bagi calon pengantin untuk nanti dikaitkan dengan yang dikonselingi dengan yang tidak dikonselingi. Nah, hasilnya seperti apa gitu di lapangan. Mungkin bisa akhirnya bagi saya secara pribadi baru nampaknya jelas apa yang mau dicari gitu. Tapi kalau seandainya ini apa pengaruhnya saja, diapain pengaruhnya gitu. Nah, terus satu lagi atau dikaitkan dengan tingkat perceraian gitu. Masalah di masyarakat ternyata yang tidak dikonselingi sebelum menikah, mereka tingkat perceraiannya tinggi gitu. Nah, baru kita lihat itu pengaruhnya gitu. Berarti sangat berpengaruh konseling pranikah ini bagi calon pengantin gitu. Jadi kalau yang disampaikan Pak Ihsan tuh masih ngambang bagi saya secara pribadi karena apanya yang mau ditengok gitu. Mungkin itu saja tambahannya moderator. Oke, terima kasih Ibu Yuka Fimazidah. Jadi baik lagi ya, apa Bang Ihsan itu tujuannya meneliti itu untuk apa gitu? Apa yang ingin Bang Ihsan cari dari judul penelitian yang akan Bang Ihsan angkat nanti untuk tesisnya. Nah, saya barusan buka kolom chat dari Kak Haria Susanti, ini tambahan jawabannya, karena beliau ada jaringannya kurang bagus di sana. Jawabannya adalah, dia menanggapi jawaban dari Ibu Fitri Handayani tadi mengenai pertanyaan dari Bang Ihsan. Sebenarnya mencari rumusan masalah itu bukanlah mudah. Untuk mencari rumusan masalah tersebut, tentu kita harus mengetahui masalahnya terlebih dahulu itu apa gitu. Yang mana bertujuan untuk mencari suatu dalam rangka pemusatan masalah seseorang. Nah, tadi juga sudah diulas apa sebenarnya yang ingin dicari dari judul penelitian itu gitu. Pengaruh bimbingan konseling Islam pranikah dalam menumbuhkan kesadaran kewajiban setelah menikah. Apa yang ingin dicari? Tujuan si peneliti untuk mengangkat judul itu apa? Nanti bisa dirumuskan masalahnya seperti apa gitu. Ada tambahan lagi atau bagaimana? Audien, silahkan. Ya, moderator. Oke, Bang Nofrialdi, silahkan. Terima kasih, moderator. Mungkin sedikit kita lihat dulu ya. Pertama tentu kita harus observasi awal tentang bagaimana sih orang yang sudah menikah ini menumbuhkan keluarga. Mungkin kita bisa lihat apakah sakinah mawadahnya akan kita lihat gitu. Sama intinya dengan yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa kita lihat dulu inti permasalahan yang harus kita cari itu sepertinya apa gitu. Apakah dari pelayanan bimbingan BP4 yang ada di KUA itu dengan membuat atau menjadikan keluarga sakinah mawadah warahmah yang diimpikan oleh semua orang.
Mungkin itu aja tambahannya, moderator. Oke, terima kasih, Bang. Oke, dikembalikan kepada penanya, kepada Bang Ihsan. Baik, terima kasih moderator. Dari banyaknya tambahan ataupun masukan daripada teman-teman tadi, bisa menambah sedikit wawasan saya untuk mengenai judul tesis yang akan saya ajukan nanti, berkenaan dengan pengaruh BK Islam pranikah dalam menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban setelah menikah. Terima kasih banyak karena ada masukan tadi, jadi saya jadi sadar tahu bahwa judul saya ini ada kekurangan dan ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Dan juga terhadap rumusan masalahnya tadi, terima kasih banyak telah banyak menanggapi tentang bagaimana rumusan masalah yang cocok dan yang baik sesuai dengan judul yang saya akan ajukan. Terima kasih banyak, moderator. Oke, terima kasih, Bang. Izin bicara, moderator. Ya, Ibu Fitri, silakan. Ya, setelah kita juga mendengar dari semua jawaban, di sini kita sedikit menambahkan juga kembali kepada pokok dari permasalahan yang akan dibawa oleh saudara Ihsan. Jadi di sini kita kembali lagi bagaimana kita tinjau kembali apa tujuan dari saudara Ihsan mengambil permasalahan tersebut. Kemudian seperti pada pembelajaran kita kemarin, kita menjawab kembali bahwasanya kita fokus kepada suatu permasalahan apa yang akan kita angkat. Nah, hanya itu saja, moderator. Jadi kita kembali kepada tujuan dan fokus tadi. Sekian, terima kasih moderator. Oke, kembali ke tujuan dan fokus ya, Bu ya. Nah, setelah sekian banyak tadi jawaban dari audiens dan juga pertanyaan dari pemakalah, cukup panjang ya. Nah, dikembalikan kepada Ibu Wahidah Fitriani. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Nindya, luar biasa tadi diskusinya, sangat sangat dinamis, dan saya senang sekali Bapak Ibu semua terlibat dalam perkuliahan ini. Tadi pertanyaan Ihsan itu adalah pengaruh konseling Islam pranikah kesadaran ya? Dalam menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban setelah menikah, Bu. Dalam menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban setelah menikah. Setelah menikah. Oke. Nah, kalau yang ditanya Ihsan tadi, sebenarnya dia bisa dilakukan dengan, tergantung memang pertanyaan penelitiannya ya. Kalau tadi ada 2 variabel, tadi ada yang jawab 3 variabel. Sebenarnya ada 2 variabel. Variabel yang pertama itu adalah konseling Islam pranikah. Terus variabel yang keduanya adalah kesadaran kesadaran hak dan kewajiban setelah menikah. Nah, itu 2 variabel itu. Yang mana variabel terikatnya? Variabel terikatnya itu adalah, yang terikat itu artinya variabel yang dipengaruhi ya. Dia terikat oleh variabel bebas. Jadi yang dipengaruhi itu adalah kesadaran terhadap hak dan kewajiban setelah menikah. Itu variabel terikatnya. Sementara variabel bebasnya adalah konseling Islam pranikah. Bagaimana itu masalahnya apa yang bisa dijadikan rumusan masalah? Kalau penelitian kuantitatif itu sebenarnya pertanyaan penelitian tidak perlu banyak-banyak, tidak sama dengan penelitian kualitatif. Kalau kualitatif itu ada fokus, nanti ada subfokus, sekian-sekian. Sementara kalau penelitian kuantitatif, kita mau apa? Kan dia menguji teori. Jadi Ihsan harus punya teori-teori yang menjelaskan bahwa konseling Islam pranikah itu memiliki pengaruh terhadap kesadaran hak dan kewajiban setelah menikah. Nah, kalau udah ada teori-teori itu, tujuan penelitian Ihsan adalah untuk menguji teori. Apakah teori ini benar di lapangan? Misalnya seperti ini.
dia bisa penelitian ex post facto atau itu adalah kejadian setelah peristiwa itu berlalu. Tapi bisa juga pertanyaan Ihsan tadi menjadi sebuah penelitian eksperimen. Tadi ada yang berkomentar misalnya Ibu Yukafi Mazida, terus banyak sekali tadi yang berkomentar ya Ibu, agak lupa maaf, Ibu Vivi, Ibu Yustim, terus Ibu, maaf kalau tidak semuanya bisa Ibu sebutkan satu-satu ya. Ada Vio juga tadi, ada Nufrialdi, Ibu Fitriani, kembar Fitriani, kami bertiga jadinya Fitriani ini ya. Ada 3 orang yang sudah juga berkomentar terkait hal ini. Jadi kalau penelitian eksperimen bisa juga dibikin variabel kontrolnya adalah orang yang tidak mendapatkan konseling atau orang yang mendapatkan konseling yang berbeda. Jadi konseling Islam pranikah itu bentuknya apa? Mungkin nanti akan lebih diperjelas lagi, apakah konseling Islam pranikah itu diberikan secara berkelompok atau diberikan secara individual. Nah, nanti dibandingkan, apakah yang konseling Islam pranikah secara individu itu lebih efektif dibandingkan dengan konseling pranikah secara kelompok. Itu bisa dengan penelitian eksperimen. Jadi nanti ada kelompok eksperimen yang tadi diberikan, misalnya yang mau diuji itu konseling Islam pranikah yang individu, sementara yang konseling Islam pranikah kelompok itu sesuatu yang sudah biasa dilakukan di balai nikah. Jadi yang 2 itu yang mau dibandingkan nanti bagaimana hasilnya di lapangan, mana yang lebih efektif, mana yang lebih berpengaruh terhadap kesadaran kesiapan hak dan kewajiban suami istri. Nah, itulah nanti yang akan menjadi temuan penelitian. Kalau misalnya, gimana Bu, kalau ternyata lebih efektif konseling pranikah melalui kelompok, nggak masalah. Jadi peneliti tidak perlu galau, tidak perlu bingung gitu ya. Bu, kayaknya teori yang temuan penelitian saya kok membantah teori yang udah saya uji, yang udah saya bahas di kajian teori bab 2 ya. Oh, itu justru jadi sesuatu yang menarik. Kita tidak boleh takut hasil masalah kita yang kita tanya apa, terus hasilnya berbeda dengan teori. Justru kalau kita pinter ya, maksudnya itu adalah menjadi novelty dalam penemuan kita. Ternyata selama ini teori-teori berbicara bahwa yang konseling individual pranikah Islam ini dia memiliki pengaruh yang lebih besar. Kok dalam penelitian saya enggak ya? Itu yang dicari kekurangan-kekurangannya atau kelebihan-kelebihannya. Bukan berarti dan prosedur yang sudah dilakukan harus ketat ya, harus sudah benar cara memberikan konselingnya, langkah-langkah dan tahapannya, sampelnya seperti apa. Jadi semuanya sudah sesuai dengan prosedur metodologi penelitian dan ternyata hasilnya berbeda dengan teori. Itulah keistimewaan penelitian kita dan kita nggak boleh takut, Bu, berarti saya penelitian saya ini nggak benar ya, ada yang salah ya. Justru itu nggak salah, justru itulah yang memperkaya hasanah keilmuan dan memberikan kontribusi terhadap temuan-temuan penelitian sebelumnya yang sudah ada. Jadi tidak boleh memaksakan diri, kita bertanya atau rumusan masalah kita apa, ternyata temuannya berbeda, itu tidak masalah. Yang penting kajian teori kita kuat, kajian penelitian relevan juga kuat, novelty di temuan penelitian kita nanti akan dibahas lebih menarik lagi di dalam pembahasan. Maaf ya, pemandangan di belakang saya banyak yang mondar-mandir ya. Nah, terus Ibu mohon maaf ini karena memang Ibu sedang persiapan akreditasi, mohon doanya untuk visitasi daring. Jadi kami lagi nyiapin bahan di Tinggi ya. Nah, terus tadi ada yang bertanya masalah Ihsan itu apa? Memang Ihsan ini memancing pertanyaan dengan sangat baik ya. Ibu senang sekali. Akhirnya ada yang bingung, ada yang ada yang malah mengakui bahwa sebenarnya saya tidak terlalu mengerti. Justru karena kejujuran itulah, jadi kami sebagai pengampu mata kuliah, jadi oh ternyata memang ada hal yang harus dijelaskan lebih lanjut.
ada hal yang harus ditekankan kembali. Kayak misalnya penelitian kuantitatif itu yang deskriptif kayak apa? Deskriptif itu kan hanya menggambarkan. Kalau yang tadi nggak bisa dideskripsikan, bisa saja, tapi hasilnya tidak akan menjadi semenarik kalau kita menggunakannya dengan kajian ex post facto seperti yang saya katakan tadi. Jadi apa benar variabel, kan itu dua variabel, terus dia kausalitas, saling mempengaruhi, bukan saling mempengaruhi, variabel X mempengaruhi variabel Y. Konseling Islam Pranikah ini mempengaruhi kesiapan atau kesadaran hak dan kewajiban suami istri. Nah, itulah yang mau dibuktikan ke lapangan. Kalau ex post facto berarti kita bertanyanya kepada orang-orang yang sudah menikah. Orang-orang yang, dan syaratnya itu sampel penelitiannya adalah orang yang mendapatkan konseling Islam Pranikah. Tidak bisa kita menjadikan sampel orang yang sama sekali belum pernah mengalami dan mendapatkan layanan konseling Islam Pranikah, terus dia jadi sampel. Apa yang mau dia jawab kalau dia tidak pernah mengalaminya? Karena ini ex post itu kan artinya setelah ya, ex post facto, setelah fakta itu terjadi, dia sudah mendapatkan layanan konseling Islam Pranikah, terus apakah yang terjadi? Apakah mereka menjadi siap? Boleh juga orang yang tidak pernah mendapatkan layanan konseling Islam Pranikah, boleh nanti ditanya kesiapannya, nanti dibandingkan. Mana itu boleh juga perbandingan antara, tapi kalau tadi dari judulnya itu bukan perbandingan. Judulnya itu udah jelas, melihat itu penelitiannya kuantitatif, bukan komparatif, bukan. Eksperimen bisa juga kausalitas. Apakah variabel X mempengaruhi variabel Y? Jadi nanti memang tergantung semuanya, pertanyaan penelitian kita itu tergantung latar belakang masalah yang kita ungkapkan apa. Kalau dari segi judulnya aja sebenarnya Mbak, pertanyaan penelitiannya gampang. Apakah, karena kalau kita penelitian kuantitatif itu kan hanya uji statistik. Apakah konseling Islam Pranikah berpengaruh terhadap kesadaran hak dan kewajiban sebelum menikah, setelah menikah. Nah, itu kan udah jelas itu dua variabel itu. Terus kita mau lihat apakah dia berpengaruh atau tidak. Nanti analisis datanya juga bisa, kalau tadi misalnya dengan ex post facto berarti dengan regresi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang teknik analisis data ya. Terus tadi apalagi pertanyaannya ya, saya yang paling saya connect tadi tuh karena itu yang terakhir, itu yang paling saya benar-benar connect. Tadi memang ada Ibu yang bertanya, Ibu Yustim ya kalau nggak salah. Ibu Yustim apa Ibu siapa ya, maaf. Yang mana, Bu? Ada yang sebenarnya saya juga tadi itu, Bu. belum terlalu mengerti gitu. Iya, Ibu Yustim, Bu. Apa tadi pertanyaannya? Komentarnya lah. Sambil itu juga menjadi pertanyaan. Belum tahu itu arahnya kemana, masih ngambang bagi Ibu Yustim, Bu. Variabel dan variabelnya. Iya. Oh ya. Variabelnya itu kan, bentar, saya ganti spotlightnya ya. Variabel dan kalau tadi kan variabel udah jelas ya, dua buah variabelnya. Terus kalau penelitian deskriptif itu dia hanya menggambarkan sesuatu. Misalnya yang digambarkan itu adalah kesiapan atau kesadaran hak dan kewajiban setelah menikah. Itu aja yang mau kita gambarkan. Jadi berapa orang sampel yang kita mau ambil, misalnya orang yang sedang dalam masa screening. Kan kalau sekarang tuh ada peraturan sebelum menikah kita di screening ya. Nanti misalnya dikasih angket dengan cara survei, itu satu variabelnya. Kita mau mengukur kesadaran hak dan kewajiban suami istri pada peserta screening calon pengantin.
ada dari situ, misalnya di KUA mana, di KUA Rambatan. Jadi kita ada 10 pasangan calon pengantin, berarti kan pria wanita itu sepasang berarti 20 orang. Kita kasih dia angket atau skala, kita sebarkan, terus kita lihat nanti kategorisasikan secara deskriptif aja, berapa persen yang sudah siap, berapa persen yang kesiapannya sedang, berapa persen yang sudah sangat siap, itu kan akan tergambar. Itu yang namanya penelitiannya deskriptif. Sedangkan kalau penelitiannya kausal tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Terus kalau yang yang hubungan, yang korelasional, dia hanya sekedar melihat ini berhubungan atau enggak. Tapi dia hanya lihat hubungan aja, bahwa konseling Islam pranikah itu berhubungan dengan kesadaran kesiapan hak dan kewajiban setelah menikah. Itu hanya melihat hubungan, tapi kalau penelitian hubungan itu kan nanti analisis datanya dengan cara korelasional, dengan rumus tergantung nanti sampel kita itu dan data kita itu homogen atau enggak, tergantung distribusi datanya normal atau enggak, kita akan pakai statistik parametrik atau non parametrik. Setelah kita lihat datanya, nanti diuji secara korelasional dengan Spearman kalau datanya tidak normal, atau dengan korelasi produk momen kalau distribusi datanya normal dan homogen. Ibu Zubaidah mungkin gangguan sinyal ya, jadi tidak kedengaran suara saya. Apakah yang lain bisa mendengar suara saya? Coba kasih jempolnya bahwa Bapak Ibu bisa dengar suara saya, kasih jempolnya, reactionnya. Thank you Ibu Yukafi Mazida, Bu Fitriani. Nidia, Dita, Vio, Litia, Isan, Rada Devista, Haria Susanti, Ibu Yustim udah raise hand dan kasih jempol, thank you. Ibu Meldawati, Ria Saputra dan Anton Hengki, kemana dirimu? Tidak terlihat di layar. Ibu Nora, Ibu Vivi, Ibu Yuliana Nelisma, Eva Yuli Fajri, mohon kasih jempolnya melalui reaction aja. Oke, kalau sudah connect kembali, Ibu Yustim angkat tangan. Angkat tangan kalau raise hand itu ada yang ingin dibicarakan, boleh, nanti saya kasih kesempatan. Ya. Tadi kan udah saya jelaskan yang kedua itu korelasi ya. Korelasi itu hanya lihat hubungan aja. Dia memang berhubungan, tapi tidak mengakibatkan sesuatu. Kalau kausalitas, variabel X itu memang menyebabkan variabel Y. Jadi memang kita mengontrol variabel lain yang mengganggu. Misalnya nih, kalau penelitian di ilmu-ilmu yang eksakta ya, kayak di kimia atau di fisika gitu ya. Kimia misalnya pengaruh zat ini terhadap perkembangan jamur misalnya gitu. Jadi dia kan benar-benar dikontrol itu, jamnya dikontrol, terus tidak ada zat-zat lain yang mengganggu, dia benar-benar zatnya itu dijaga. Jadi dipastikan bahwa dia terus dikasih sebuah zat sesuatu atau hormon apa gitu kan, nanti dilihat sekian hari ternyata dia berpengaruh atau enggak, ada perubahan atau enggak. Kayak sekarang virus corona ini ya. Jadi para peneliti itu sedang melihat pengaruh vaksinasi yang dia uji cobakan itu dengan obat apa, dengan zat apa, bisa menurunkan gejala-gejala atau penyakit yang diderita oleh pasien corona. Itu contohnya penelitian kausalitas. Memang penelitian kausalitas ini untuk ilmu alam itu sangat ketat, karena makanya tingkat, apalagi kalau di kedokteran ya, atau di ilmu yang terkait dengan kesehatan manusia, itu biasanya kita menggunakan uji statistiknya, tabelnya itu taraf signifikansinya harus 1%. Jadi tingkat kesalahan yang ditolerir hanya jadi kebenarannya 99%, errornya sekitar 1%. Sementara di ilmu-ilmu sosial, kita boleh uji statistik itu menggunakan tabel konsultasi yang taraf signifikannya 5%. Karena kalau ilmu sosial itu kan kita tidak bisa memenjarakan orang ya, kayak misalnya kita mau kasih konseling individu, individu yang tadi konseling Islam pranikah itu kita nggak bisa mengontrol semua variabelnya. Kita nggak bisa juga minta, kecuali kita punya dana besar. Bapak Ibu yang mau menikah, kami harap Bapak Ibu berkumpul dulu di dalam asrama ini selama 15 hari, apakah penelitinya sanggup
mengontrol semuanya, memberi makannya. Dia kan berarti tidak bekerja itu. Berarti selama di sana kita mau lihat apakah benar-benar yang mempengaruhi orang ini siap atau dan tahu hak dan kewajiban setelah menikah itu benar-benar konseling individu Islam pranikah atau variabel yang lain. Jangan-jangan dia kan tidak hanya dapat konseling dari kita aja, jangan-jangan dia juga konsultasi lewat ke ustadz, dia tanya-tanya ke temennya yang sudah menikah, dia tanya ke orang tuanya. Berarti kan ada variabel lain yang mengganggu. Nah, kalau yang seperti itu, memang penelitian ilmu sosial tidak seketat IPA, tidak seketat ilmu-ilmu alam ya. Tapi peneliti harus berusaha mengontrol variabel-variabel yang mungkin untuk dikontrol. Misalnya dari segi usia, kita lihat sampel kita itu, kita kontrol usianya. Karena bisa saja secara teori, tugas dan tahap perkembangan individu kesiapan untuk menikah itu, anak yang orang dewasa awal, usia 21 sampai 25 tahun, beda dibandingkan dengan orang yang usianya 26 sampai 30 tahun. Nanti kita bisa lihat juga kesiapannya itu dari segi usia, dari segi apa. Jadi banyak hal dari pertanyaan Ihsan tadi yang bisa kita kembangkan jadi pertanyaan penelitian sebenarnya ya. Tapi kalau dari segi judulnya, itu jelas penelitiannya adalah penelitian kausalitas ya. Baik Bapak Ibu semua, kita kan kuliah sampai 9:10 ya. Dan jam di saya ini memang sudah menunjukkan jam 9:10. Mohon maaf kalau misalnya dalam perkuliahan ini ada yang belum jelas. Mohon diulang-ulang lagi membaca buku metodologi penelitian dan makalah yang diberikan serta PowerPoint yang sudah di-share. Ulang lagi juga video ini, nanti insya Allah Nidia saya minta untuk menyimpannya. Nanti dia otomatis tersimpan di dalam komputer Nadia. Dia langsung sendiri, langsung ada di dokumen itu nanti itunya Zoom namanya, Zoom. Langsung folder Zoom. Terus nanti dia nggak bisa kita tonton kalau nggak di-convert. Jadi butuh waktu meng-convert hasil rekaman video tadi, di-convert dulu, nanti dia otomatis kalau di dalam laptop itu biasanya dia langsung bentuknya MP3, jadi lebih ringan. Dan Ibu harap dikirimkan ke Ibu, boleh lewat email karena dia besar ya, atau ke Google Drive, nanti Ibu upload di channel YouTube supaya Bapak Ibu semua bisa mengulang kembali materi ini kapan ya. Baiklah, terima kasih banyak kepada moderator Nidia Juwita Roza yang sudah sangat baik sekali memoderatori dan memimpin diskusi kita tadi. Dan terima kasih juga kepada Ibu Fitrianika dan Ibu Fitri Handayani ya, yang berjilbab pink dan segar sekali kelihatannya di pagi ini di sekolah. Kalau sekolah PAUD tuh emang seger ya. Di belakangnya itu banyak sekali warna-warni. Mungkin memberikan komentar, kan pertanyaan. Saya sebagai dosen pengampu mohon maaf kalau ada yang dicolek-colek tadi terkejut. Maaf ya, ini niatnya enggak untuk membuat Bapak Ibu ini galak banget sih, bukan, tapi ingin membuat Bapak Ibu semua fokus kembali supaya sayang kalau kita kuliah online ini, apa yang bisa dilakukan untuk mengontrol Bapak Ibu selain mencolek Bapak Ibu atau kadang terlena ya. Makanya kalau Allah itu kalau kita mau sholat itu kan dipanggil-panggil juga melalui azan supaya ingat waktunya sholat. Nah, kalau yang bisa hanya memanggil-manggil nama, mudah-mudahan tersentuh hatinya. Saya ucapkan terima kasih, saya mohon maaf atas segala kesalahan, because I'm not a perfect person. Every human has a mistake. I'm so sorry for my mistake. Thank you very much for your kind attention. And kita tutup perkuliahan kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lagi belajar. Kita tutup perkuliahan ya. Saya end meetingnya ya. Mohon nanti